Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik sahabat hidayah, alhamdulillah semoga sobat hidayah yang hadir yang tetap tongkrongin gitu ya channel YouTube Rumah Hidayah Inspirasi. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang barokah, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lapangkan yang sedang sempit, Allah sehatkan yang sedang sakit gitu ya, dengan karunia Allah menjadi penggugur dosa. Baik, Bapak Ibu, Akang Teteh, Mbak Mas kalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mau membahas tentang pribadi pemaaf gitu ya. Gimana akhlak Rasulullah SAW yang diajarkan kita sebagai pribadi yang pemaaf gitu ya Bapak Ibu. Ya, saya mau mulai tentang pribadi yang pemaaf ini dengan Al-Quran surah An-Nur ayat 22 yang bunyinya waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, hendaklah engkau memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini menariknya surat ini, bagaimana bahwasanya kita memaafkan orang lain, berlapang dada itu bukan berarti kita berharap gitu ya untuk orang itu menerima gitu ya, memaafkan sebagai penerima maaf kita gitu. Jadi bahwasanya kita memaafkan orang lain itu hanya untuk agar Allah gitu mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah kisah di mana surat ini turun sebelumnya tentang kisah di mana Sayyidina Abu Bakar yang ketika beliau marah dengan seseorang yang bernama Mistah, di mana yang bersangkutan ini sekali gitu dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar, dicukupi kebutuhan keluarganya, kemudian dan beliau ini sering ditolong gitu ya. Nah, tetapi bahkan ditanggung dan pemeliharaannya itu oleh Abu Bakar. Tetapi beliau atau Mistah ini di mana saat itu kondisinya di mana ada peristiwa besar gitu ya, mana Bunda Aisyah digosipin gitu selingkuh. Nah, ternyata Mistah ini adalah orang yang ikut menyebarkan berita hoax itu gitu, berita bohong tersebut. Nah, sehingga ketika ia ikut gitu menyebarkan berita bohong tersebut, Sayyidina Abu Bakar bersumpah gitu untuk tidak akan memberikan hartanya sedikit pun kepada Mistah. Maka Allah menurunkan ayat ini, waliyafu waliyasfahu, di mana turun ayat ini, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah engkau memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Gitu. Akhirnya dilanjutkan dalam hadis tersebut, kemudian Abu Bakar kembali menanggung kebutuhan Mistah, lalu membayar kafarat untuk menebus sumpahnya tersebut gitu ya Bapak Ibu. Masya Allah. Dan beliau menangis dan berkata kepada Allah, ya Allah, sungguh aku ingin engkau maafkan, aku cinta engkau, maka maafkanlah aku.
Nah, jadi kita akan mudah untuk memaafkan orang lain saat motif kita itu ingin dimaafkan oleh Allah gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita penting sekali gitu ya untuk menjadi pribadi-pribadi pemaaf ini, karena di era ya penyebaran hoax dan berita-berita yang tidak benar, kadang kita mudah digosipin gitu oleh tetangga, bahkan orang-orang sekitar, bahkan orang terdekat kita gitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu akhlak pribadi yang baik itu yaitu pribadi yang memaafkan gitu. Nah, oleh karena itu kita mau membagi bagaimana tips untuk memaafkan dengan sepenuh hati gitu ya Bapak Ibu. Karena ketika kita memaafkan, hati kita itu pasti lapang dan hati kita itu jadi tenang. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang tiga hal gitu ya membuat hati kita sempit. Al-ghadab, kemarahan, kebencian; al-khazan, kesedihan; al-khauf, rasa takut, cemas, dan khawatir gitu dengan apa yang belum terjadi. Nah, kita membahas tentang al-ghadab. Nah, terkait al-ghadab ini sendiri, Imam Al-Ghazali mendefinisikan tentang marah gitu ya. Tentang marah, kebatin, dendam, dan lain sebagainya. Jadi marah itu sah-sah saja gitu ya, tapi jangan pada level benci, itu akan menjadi penyakit. Ya misalnya gak mungkin kita suka dengan semua hal gitu ya. Misalnya saya gak suka dengan orang-orang yang tidak disiplin, tapi saya tidak suka aja gitu, tetapi tidak sampai membenci gitu. Nah bedanya itu gak suka itu seperti tidak berlalu, tidak terpikirkan gitu dalam pikiran hingga masuk ke dalam hati kita. Kalau benci itu sudah menyerap seluruh energi kita, menyerap seluruh sesuatu yang gak penting kita pikirkan gitu, yang akhirnya jadi penyakit. Nah, Imam Al-Ghazali mendefinisikan tentang marah gitu ya. Yang pertama, marah yang pertama itu tidak memiliki rasa marah. Nah, ternyata tidak memiliki rasa marah pun itu tidak baik gitu Bapak Ibu, Akang Teteh, Mbak, Mas, Bang. Itu gak baik karena menurut Imam Syafi'i, siapa yang pada saat dibutuhkan untuk marah namun tidak bersikap tegas gitu, maka ia laksana seekor keledai. Jadi dalam hal tertentu tuh kita boleh, bahkan harus gitu ya, ketika agama kita dihina mungkin, dalam hal tertentu misalnya orang tua kita, keluarga kita mungkin dihujat dan lain, bukan dihujat tetapi mungkin dihina agamanya dan lain sebagainya, untuk hal-hal yang benar-benar urgensi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita diam itu gak baik juga gitu, tidak memiliki rasa marah. Termasuk seorang suami yang namanya itu kalau tidak salah dayuts gitu ya, tidak boleh tidak ada rasa cemburu gitu ya. Termasuk untuk marah ketika istrinya ya digodain pria lain gitu kan, gak boleh gitu ya. Itu jadi tameng kita, ada muncul rasa kecemburuan tapi dibawa secara ada kontrolnya gitu ya. Nah, yang kedua, marah yang berlebih. Menurut Imam Al-Ghazali ada marah yang berlebih. Nah, dalam hadis ada sahabat yang bertanya gitu ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu kemudian mengulang-ulang permintaannya hingga Nabi tetap kekeh untuk menjawab bahwasanya janganlah engkau marah. Marah berlebih pun gak boleh gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian marah yang terakhir itu marah yang terkendali gitu ya. Anger in control gitu, marah yang dalam kontrol kita gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat gitu ya. Para sahabat pun bertanya, lalu orang yang paling kuat itu seperti apa wahai Rasulullah? Yaitu orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah.
Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi marah yang terkendali pun itu marah yang baik itu ialah marah yang terkendali gitu ya, masih dalam batas-batas tertentu gitu ya. Kemarahan itu pasti ada gitu ya, tapi tidak boleh tercampur dengan emosi yang meledak sesaat. Biasanya kita redam dan dialihkan. Langkah awalnya gitu, kenali dulu nafsu diri kita dan kemudian berusaha sadar bahwasanya kita tidak boleh tunduk dalam nafsu kita dan tidak boleh larut dengan emosi kita gitu. Bagaimana caranya? Bagaimana kita untuk membawa emosi negatif itu menjadi emosi positif gitu ya. Bahwa pada hal-hal yang sifatnya positif gitu, emosi kita itu akan menjadi energi yang besar. 3 kaidah penting untuk untuk mengendalikan amarah, yaitu sadar gitu ya. Yakni kita harus mengendalikan emosi kita dengan kesadaran apa yang kita rasa. Karena yang awalnya ketika kita tidak sadar dengan emosi yang kita kendalikan, contohnya orang yang mabuk itu kan dia marah-marah sendiri ya karena dia tidak sadar gitu. Oleh karena itu kita penting untuk sadar tentang perasaan kita yang mungkin tidak enak, tentang hal-hal tertentu, sadar aja dulu gitu. Jangan langsung dilampiaskan gitu. Sadar dulu, baru kita mengakui, mengubah itu jujur dengan diri sendiri dan jangan menyangkal gitu. Kemudian yang kedua, jeda. Nah, jadi kita perlu space, ruang waktu tertentu untuk mengendalikan emosi kita gitu, mengendalikan amarah kita gitu. Memberikan jarak dan waktu antara stimulus dan respon kita gitu. Setelah itu baru kita respon agar tidak terjebak otomatis dalam godaan syaitan. Kalau kata Mahatma Gandhi, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyakitimu melebihi pikiran-pikiranmu sendiri. Jadi kita tuh sakit hati, sebenarnya sakit hati itu pilihan Bapak Ibu, di mana kita yang mengizinkannya masuk. Jadi kalau nggak kita sakit hati ya, itu karena kita bisa mengendalikan gitu sakit hati kita. Nah, jedanya seperti apa? Riadonya beri waktu, berhenti gitu menunda respon. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk zikir dulu, lanjutkan dengan wudhu, dan bawa refleksikan emosi kita itu melalui doa-doa kita, melalui sholat kita. Akhirnya apa? Akhirnya berubah dari emosi negatif menjadi emosi positif, yang bahkan itu menjadi energi positif bagi kita pribadi. Kemudian kita merilis emosi kita itu dengan doa sepenuh hati, karena doa adalah senjata orang mukmin, tanda kita berserah ke Allah. Tuh, banyak dari kita itu terzolimi, akhirnya sakit hati, malah mendoakan yang buruk-buruk ke orang lain, padahal kadang tuh kembali juga ke kita tuh. Coba kita doakan doa yang baik-baik, padahal ketika momentum kita dizolimi itu doa mustajab gitu Bapak Ibu. Ya, doa buat diri kita sendiri, apa yang terbaik, boleh jadi nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita flashback sedikit tentang kisah Nabi Musa gitu ya, bagaimana beliau mengendalikan emosinya. Ini kita harus belajar dari beliau, gimana beliau dihadapkan dengan orang-orang yang sudah tidak tahu diri, tidak tahu syukur dan tidak tahu terima kasih, bahkan suka membangkang gitu. Siapa lagi? Kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel gitu ya. Tuh bayangkan Bu, awalnya beliau Bani Israel ini laut tuh sampai dibelah gitu oleh Allah melalui Nabi Musa, tongkat Nabi Musa, untuk diselamatkan dari jajahan Fir'aun gitu. Akhirnya mereka itu luntang-lantung di gurun pasir. Allah minta awan sehingga jadi teduh gitu ya. Apalagi ketika mereka haus, kemudian Nabi Musa tuh sampai memukul tongkat sehingga muncul 12 sumur sesuai dengan jumlah kabilah mereka. Karena mereka haus dan ketika mereka lapar, Allah kasih makanan dari surga namanya manna wassalwa. Manna wassalwa gitu ya. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 57.
dikasih makanan manna wa salwa, di mana makanan ini lebih putih dari salju, lebih lembut dari salju, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Tuh kita nggak bisa bayangkan tuh makanan dan makanan itu, makanan dari surga tersebut gitu ya, Masya Allah. Tetapi justru mereka malah menzolimi diri mereka sendiri. Mereka minta gitu, perhatikan nih kalimatnya, wahai Musa, kami tidak tahan makan dengan hanya satu macam makanan gitu katanya. Mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar diberi makanan yang ditumbuhkan di bumi gitu, seperti sayur mayur, mentimun, bawang merah dan lain-lain. Kemudian Nabi Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Tuh bayangkan, udah dikasih makanan yang baik, mereka minta sesuatu yang buruk itu sebagai gantinya gitu ya. Lebih ini lagi, nggak ada syukur-syukurnya gitu. Dikasih seperti itu sampai turun surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masya Allah, sampai turun itu sesungguhnya kalimat itu untuk dari Nabi Musa gitu ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Tapi mereka bertanya gitu ya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan gitu ya. Sampai Nabi Musa itu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk pada orang-orang yang bodoh gitu, orang yang jahil. Bayangkan gitu, kaum seperti itu yang dibina oleh Nabi Musa, tapi sabarnya tuh Masya Allah. Bagaimana merilis emosi negatifnya itu melalui doa-doanya, melalui sholatnya gitu, minta ke Allah. Nah, karena kita seringkali kalau lagi marah itu akalnya hilang setengah gitu. Nah, caranya apa? Seperti Nabi Musa tadi, kita harus menaikkan kapasitas spiritual kita, yakin gitu dengan Allah, dan menaikkan kapasitas intelektual kita, belajar. Karena seringkali itu kita itu dikonotasikan, didefinisikan sebagai makhluk sosial gitu. Manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu selalu berharap dengan yang namanya balasan gitu ya. Ketika kebaikan tak terbalas, akhirnya marah gitu ya. Harus ada balasan gitu, ada take and give. Nah, kita harus naik level menjadi makhluk spiritual gitu. Karena ada kondisi tertentu di mana kebaikan itu kadang tidak dibalas, tetapi kita tidak boleh berharap sama yang namanya makhluk. Oleh karena itu kita harus menjadi naik level gitu ya, menjadi makhluk spiritual dengan ikhlas. Ikhlas itu hapusnya segala pengharapan itu kecuali pada Allah SWT. Kita nggak butuh dibalas oleh orang lain, kita udah cukup Allah yang balas kita gitu. Disinilah konsep ikhlas. Disinilah konsep makhluk spiritual. Kemudian yang ketiga, tadi ingat sadar, kemudian jedah, beri waktu, dan pilih gitu. Nah, kita punya pilihan bagaimana memilih pikiran kita, bagaimana memilih ucapan kita, bagaimana memilih tindakan. Setelah kita sadar, beri waktu tadi, udah kita curhat ke Allah, udah kita tafakur gitu ya. Sekarang milih bagaimana respon kita. Nah, kita udah sepakat di materi-materi sebelumnya di kelas di pembelajaran tentang surrender, berserah diri ke Allah itu bahwasanya ada yang namanya takdir mubram, ada yang namanya takdir mu'allaq gitu ya. Takdir mubram itu udah gak bisa kita rubah. Nah, tapi kita bisa memilih di takdir mu'allaq ini responnya kita seperti apa. Rumus hidup tuh seperti itu. Hasilnya kita serahkan ke Allah. Jika kita dihadapkan satu kondisi, berarti situasi, kondisi plus respon
Nah, respon inilah yang dihisab, yang akan ditimbang gitu di akhirat nanti. Hasilnya itu serahkan ke Allah, bukan dari pengaturan kita gitu. Nah, kita fokus di respon kita, pilih pikiran kita mau seperti apa, pikiran negatif atau pikiran positif yang kita hasilkan dari kondisi yang tadi. Karena kita ketika kita misalnya sakit perut, ya itu pasti ada dampak dari kita makan berlebih misalnya, atau makan yang salah gitu. Begitupun pikiran, perasaan. Jika pikiran kita seperti ini, perasaannya seperti apa gitu efeknya. Nah, ini kita ambil contoh, ini ada flowchart teknik 5 kotak dalam memilih pikiran gitu ya Bapak Ibu. Misalnya karena memilih pikiran itu masih dalam kendali kita ya, kita harus pahami mengendalikan pikiran itu masih dalam kendali kita. Karena kita lupa bahwa perasaan itu adalah turunan dari pikiran kita gitu. Kita ambil contoh, misalnya seseorang menghina kita gitu, menjelek-jelekan, membuka aib kita bahkan di medsos ataupun di belakang gitu, tapi kita ketahui. Pikiran kita apa tuh? Pikiran kita menghina, pikiran dia menghina saya, dia mempermalukan saya, dia merendahkan saya gitu. Akhirnya apa perasaannya yang kita dapatkan? Sakit, marah, kemudian ingin membalas gitu, dendam, benci, bahkan di level lebih tinggi itu sampai benci gitu ya. Kalau itu tidak bisa kita kelola dengan baik perasaan kita. Nah, kita bisa memilih pikiran baru gitu Bapak Ibu, perasaan baru. Soalnya tuh jauh lebih banyak aib yang ditutupi oleh Allah gitu. Jauh lebih banyak aib yang ditutupi oleh Allah. Insya Allah jika dia ngomongin saya di belakang, itu mah bukan saya yang dihisab gitu, tapi dia yang akan dihisab. Jadi dosanya dia bahkan menjadi penghapus dosa bagi saya. Udah, kalau pikiran kita seperti itu, akhirnya tenang, mampu menahan diri gitu ya. Nah, jadi kita kemudian mikir, saya dapat transfer pahala nih. Kemudian saya bisa menunjukkan, itu adalah cara beliau menunjukkan kapasitas dirinya gitu dengan ngomongin orang di belakang gitu. Nah, jadi pikiran kebahagiaan itu it's just mind game gitu, it's just inner game gitu. Itu permainan pikiran aja gitu Bapak Ibu. Gimana kita mengelola pikiran baru kita yang awalnya jadi negatif jadi pikiran positif gitu. Akhirnya perasaannya jadi perasaan positif. Akhirnya kita tenang, mampu mengendalikan emosi, menahan diri, dan yang paling penting kita bersyukur gitu dalam step-step setiap episode kehidupan yang Allah kasih ke kita. Itu penting banget gitu Bapak Ibu. Jika kita memahami hal-hal seperti ini, kita akan lebih bisa mengerti arti kehidupan yang sebenarnya. Karena kebahagiaan itu sebenarnya ya adalah permainan pikiran kita. Adalah permainan pikiran. Ya, misalnya kita ambil contoh lagi ketika anak-anak dihadapkan dengan anak-anak yang rewel, menangis, sering teriak gitu ya, tetangga ataupun anak kita gitu misalnya. Pikiran awal kita apa? Dia itu mengganggu pekerjaan saya gitu. Dia itu mengganggu ketenangan saya. Dia itu gak sopan. Akhirnya apa? Perasaannya tidak tenang, terganggu, kesal, marah, hingga kita nggak jadi kerjain tugas gitu yang sebenarnya nggak perlu kita risaukan gitu ya. Coba kita buat pikiran baru gitu, bahwasanya anak itu adalah titipan dari Allah. Boleh jadi momen-momen seperti ini gak akan terulang gitu Bapak Ibu. Tangisannya, dia rewel gitu ya, teriak-teriak, ini tidak akan terulang lagi gitu ya. Kita gak tahu kita akan dikasih lagi gak titipan oleh Allah, kita layak gak gitu ya. Oleh karena itu syukur banget Bapak Ibu, kita harus menikmati momen-momen ini. Karena itu banyak orang-orang di luar sana tuh sampai puluhan tahun merindukan yang namanya kehadiran buah hati, kehadiran anak, tangisan anak, itu mereka rindu banget gitu Bapak Ibu. Masya Allah, harusnya kita mampu bersyukur
Dan juga itu cara mereka untuk mengekspresikan emosi mereka gitu. Karena mereka belum bisa bicara. Dia membutuhkan respon gitu dari orang tuanya. Yaitu dengan cara menangis agar mereka didengar gitu. Bayangkan kalau anak-anak tidak menangis ketika mereka dihadapkan di suatu situasi yang sulit gitu ya. Pengen turun dari kursinya tapi tidak nyampe, ya akhirnya menangis. Ketika jatuh pengen diobati, tapi kalau misalnya tidak menangis kita nggak tahu kalau mereka sempat jatuh gitu. Harus kita bersyukur gitu. Akhirnya apa perasaan kita? Tenang, mampu menahan diri dan lebih bersyukur gitu atas karunia yang Allah berikan gitu. Seringkali kita sibuk menagih apa-apa yang belum ada tapi lupa untuk mensyukuri apa-apa yang telah Allah karuniakan ke kita gitu. Salah satunya anak. Ya, kita bisa milih berarti ya. Ketika kita tahu strategi 5 kotak tadi, kita bisa memilih kita berada untuk memelihara sakit hati yang akhirnya membuat penyakit, kebencian, dendam dan lain sebagainya, atau kita mentransformasi sakit hati ini menjadi energi positif gitu. Kita yang pilih. Istirahatkan hati-hati kita ini untuk menerima apa-apa yang sudah dalam pengaturan kita dan pengaturan Allah. Istirahatkan hati kita ini untuk hal-hal yang sudah dalam pengaturan Allah. Fokus yang ada dalam kendali kita, yaitu respon kita seperti apa dalam menghadapi kehidupan. Ketika dihadapkan ujian masalah seperti ini, kita hadapkan seperti apa. Karena menjadi pribadi pemaaf itu sangat penting Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diambil gitu ya hikmahnya, bagaimana kita menjadi pribadi yang pemaaf. Karena penting banget di era modern seperti ini. Jarang sekali karena tingginya ego manusia, akses informasi yang tinggi, akhirnya kita tidak mau bersosialisasi lagi gitu ya. Akhirnya jadi sulit minta maaf tuh lewat WA, jadi nggak sepenuh hati gitu ya. Karena itu semoga Bapak Ibu menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Saya titip ada satu doa yang penting gitu ya, untuk kita terhindar dari akhlak yang buruk gitu ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Bisa diamalkan. Semoga Bapak Ibu, para sahabat hidayah yang hadir dalam channel hari ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf sehingga Allah memaafkan kita. Amin. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa menjadi jalan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel kami, follow Instagram kami Rumah Hidayah, channel YouTube kami Rumah Hidayah Inspirasi, dan di Facebooknya juga ada Rumah Hidayah. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.